Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama tutorial Pak Guru. Bapak Ibu semua, kali ini saya ingin berbagi ilmu bagaimana cara pengisian pengelolaan kinerja di PMM. Karena mengingat kita mungkin tidak selalu membuka PMM ini. Untuk itu, silakan tonton video ini sampai selesai. Sebelumnya, agar channel ini terus berkembang, mohon bantu like, subscribe, share, dan komennya. Karena semua itu gratis. Namun, saya mendoakan semoga Bapak Ibu yang mau berbuat hal itu dengan ikhlas dan senang hati. Saya doakan semoga Bapak Ibu dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah, kita langsung saja. Pertama-tama, Bapak Ibu harus membuka akun belajar ID-nya masing-masing. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah akun belajar ID saya. Sebagai buktinya, kita arahkan saja kursor kita ke profilnya, ini akan nampak. Nah, akun Google Rahmadani 953 guru SMK belajar ID. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu, kemudian di kolom pencarian ini kita klik saja PMM. Kita klik PMM, dengan enter nantinya akan nampak muncul yang pertama adalah platform Merdeka Mengajar atau disingkat dengan namanya PMM. Kita klik lagi ini Bapak Ibu. Oke, kita sudah masuk di halaman PMM. Nah, kita lanjut scroll ke bawah. Bapak Ibu lihat nanti di pengembangan diri akan ada di situ pengelolaan kinerja. Nah, Bapak Ibu klik pengelolaan kinerja ini. Oke, Bapak Ibu, di PMM saya pengelolaan kinerja ini masih Januari Juni. Tapi nggak apa-apa, saya akan mulai dari sini, dari awal, untuk bisa sampai kepada yang sesi terakhir nanti Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, klik bagian guru ini. Tujuan saya seperti ini adalah supaya kita bisa melihat lebih dulu Bapak Ibu, bagaimana penilaian kinerja Bapak Ibu Januari sampai Juni. Ya, tentu kita pengen tahu seperti apa penilaian kepala sekolah terhadap kinerja Bapak Ibu. Bapak Ibu klik bagian ini, guru. Kemudian ada di sini tulisan sebagai pegawai, kita klik sebagai pegawai. Nah, Bapak Ibu akan sampai ke sini. Ketika Bapak Ibu sampai di sini, ya, lihat di bagian ini Bapak Ibu, hasil penilaian kinerja guru predikat kinerja Januari sampai Juni. Yuk kita lihat seperti apa nilai Bapak Ibu. Saya memperlihatkan kepada Ibu semua. Nah, ini yang ada pada tadi predikat kinerja guru atau penilaian kinerja guru. Di sini ada nama instansi, ada pegawai yang dinilai, ada pejabat penilai kerja, kinerja, ya, yaitu kepala sekolah saya tentunya. Nah, Bapak Ibu lanjut ke bawah, maka Bapak Ibu akan melihat di sini predikat kinerja Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya mendapatkan nilai sangat baik. Nah, puas dengan hal ini Bapak Ibu, maka silakan kembali ke halaman semula tadi. Nah, sampailah kita di sini Bapak Ibu. Ya, maka kita akan masuk ya pengisian pengelolaan kinerja Juli Desember. Ya, sebenarnya di sini ada ditunjukkan. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Periode Juli Desember 2024 sudah dimulai oleh atasan. Ganti periode untuk mulai perencanaan dan pelaksanaan. Tenang, periode sebelumnya tetap dapat diakses. Cek caranya. Ibu klik aja. Bapak Ibu klik sini. Nah, akan diberikan petunjuk di sini. Tekan nama Anda di pojok kanan atas. Seperti ini, Pak. Ini nama saya. Kemudian nanti ditekan ganti periode. Ya, maka setelah ganti periode, Bapak Ibu pilih periode yang Juli Desember lagi Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah kita lihat ini, maka kita klik saya mengerti. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Ya, tadi di bagian nama kita klik di sini Bapak Ibu. Kita ganti periode. Nah, kita masuk Juli Desember lagi. Kemudian kita pilih ini dan kita klik pilih.
Oke, berhasil ganti periode Juli-Desember 2024. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah sampai di sini. Di sini sudah ada tulisan, sepakati perencanaan kinerja dari atasan. Perencanaan kinerja Anda sudah disetujui. Mari cek jika ada penyesuaian dan sepakati untuk lanjut ke pelaksanaan kinerja. Kenapa seperti ini? Karena di awal Juli dulu kita sudah membuat perencanaannya. Dan perencanaan itu sudah disetujui oleh kepala sekolah kita. Mari kita cek dan sepakati Bapak Ibu. Klik di sini. Ada 3 perencanaan kinerja yang sudah kita buat di Juli kemarin. Ada hasil kerja utama, hasil kerja tambahan, dan perilaku kerja. Di sini tugas Bapak Ibu hanya mensepakati nanti terakhirnya. Dan kita perlu di sini perhatikan, cek perencanaan kinerja yang disetujui atasan. Kata ada penyesuaian artinya atasan mengubah rencana hasil kerja Anda. Mohon perhatikan dan lanjut sepakati ya. Jadi memang kita harus melihat dengan seksama, adakah kata ada penyesuaian di halaman perencanaan yang sudah kita buat. Kita lihat di sini Bapak Ibu. 1. Rencana hasil kerja, meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Aman ya. Kemudian rencana hasil kerja, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Di sini saya memasukkan itu karena saya alhamdulillah sempat mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Dan itu belum saya masukkan ke PMM. Maka kesempatan saya sekarang untuk memasukkannya. Yang ketiga, rencana hasil kerja, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Nah, kita lanjut hasil kerja tambahan. Nah, pengen kliknya di sini ya Bapak Ibu ya, ke hasil kerja tambahan. Di sini ada beberapa juga Bapak Ibu yang bisa kita baca. Pertama dari rencana hasil kerja, kedua rencana hasil kerja, dan yang ketiga juga rencana hasil kerja sama-sama, cuman isinya beda. Kalau yang pertama hanya untuk SMP, SMA, SMK, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Kemudian kedua, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Yang ketiga, semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai tim pencegahan dan penanganan kerja PPK. Jadi saya masukkan ketiga ini untuk tugas tambahan saya Bapak Ibu yang dibuktikan nanti tentunya dengan SK. Kita lanjut ke perilaku kerja Bapak Ibu yang ketiga. Perilaku kerja. Cek perencanaan kinerja yang disetujui atasan. Ya. Berorientasi pelayanan. Indikator perilaku melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Perwujudan perilaku memperbaiki kualitas layanan secara terus-menerus. Ada akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kalau sudah cek aman di sini Bapak Ibu, tidak ada kata ada penyesuaian, berarti kita sepakati saja. Baik, kita klik sepakati. Nah Bapak Ibu, setelah disepakati perencanaan kinerja tidak dapat diubah lagi. Pastikan Anda dan atasan sudah diskusi dan sepakat dengan perencanaan ini. Jika ada yang ingin diubah, Anda dapat ulang perencanaan dari awal. Nanti kita ulang kembali dari awal ya Bapak Ibu. Oke, di sini saya akan klik saya sepakat dengan perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan. Maka kita klik sepakat di sini Bapak Ibu kalau memang sudah oke. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita klik sepakat di sini. Nah, ini halaman berikutnya. Kalau sudah kita klik. Apa langkah selanjutnya kita Bapak Ibu? Baiklah Bapak Ibu semua, kita akan masuk kepada bagian-bagian yang ada di sini ya. Ada laksanakan praktik kinerja, kumpulkan dokumen, tugas tambahan. Saran saya kepada Bapak Ibu semua, sebelum masuk kepada ini, Bapak Ibu silakan kumpulkan dokumen-dokumen yang ada dalam bentuk PDF, karena itu nanti ya yang akan dimintanya. Kalau sudah ada, maka Bapak Ibu tinggal memasukkannya saja. Seperti yang saya lakukan, Bapak Ibu.
ya. Nah, ini sertifikat untuk PMM begitu, ya. Saya masukkan di sini dan itu untuk Juli sampai Desember. Nah, ini dia Bapak Ibu. Sudah terkumpul di sini dalam bentuk PDF, tinggal kita memasukkannya saja lagi di PMM. Baik, kita masuk Bapak Ibu ke halaman tadi. Kita mulai dari cek praktik kinerja. Kita klik ini Bapak Ibu, yang biru ini. Nah, halamannya seperti ini. Periode 1 Juli sampai 31 Desember 2024. Bagian pertama, pelaksanaan observasi. Nah, di sini tadi saya sudah mengisinya, namun belum saya kumpulkan karena ada file yang harus saya siapkan. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Lanjutkan. Nah, ini dia. Ya, kita isi formulir diskusi persiapan penerapan disiplin positif. Nah, ada pertanyaan di sini harus kita jawab. Contoh yang pertama ini, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja? Saya memilih yang ini. Kemudian apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target pelaku? Saya pilih juga yang ini. Apa tadi? Saya ketik tadi ya Bapak Ibu. Kemudian jadwal observasi praktik kinerja saya buat tanggal 12 bulan 12 2024. Kemudian jenjangnya ya SMK kelas 11 dan mata pelajaran. Mata pelajaran di sini saat ini saya lihat adalah jurusan maksudnya Bapak Ibu. Kalau mata pelajaran saya kan pendidikan agama Islam. Tapi kalau kita cari di sini pendidikan agama Islam, kita tidak akan ketemu. Misalnya kita ketikkan di sini pendidikan agama Islam. Tidak ketemu ya. Atau kita ketikkan di sini agama, juga nggak ada. Atau Islam, juga nggak ada. Memang sepertinya tidak seperti itu. Tapi yang diminta di sini adalah jurusan. Berhubung saya membuatnya 7.15 sampai 9.30, berarti saya waktu itu ngajar hari Kamis jam segitu adalah di kelas kuliner. Jadi saya buat aja di sini Bapak Ibu, kuliner. Nah, kalau kuliner ada. Ini dia. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Catatan lain 7.15 sampai 9.30. Kemudian siapkan dokumen RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen. Di sini saya sudah siapkan modul ajar 4, modul ajar 4 kelas 11. Kalau sudah oke rasanya Bapak Ibu, Bapak Ibu scroll dari atas ke atas kembali sampai ke bawah, sudah terisi semuanya. Maka silakan Bapak Ibu klik kumpulkan. Di sini tertulis kumpulkan dokumen. Anda dapat ubah isi dokumen jika diperlukan selama belum dinilai oleh atasan. Ya, kita centang di sini Bapak Ibu. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Oke, kita kumpulkan Bapak Ibu. Selesai. Untuk apa Bapak Ibu? Pemantauan kinerja isi dokumen persiapan atau dokumen persiapan. Nah, kemudian ada lagi namanya cek rincian. Kita boleh cek di sini Bapak Ibu, cek rincian. Nah, di sini tidak ada yang kita isi. Ya Bapak Ibu, tidak ada yang harus kita isi di sini. Maka kita lanjut kembali, berarti kembali kepada bagian pertama tadi Bapak Ibu. Ya, kita klik di sini. Sudah terisi 25%. Kenapa sudah terisi 25%? Karena tadi kita sudah mengisi bagian yang pertama ini. Nah, nanti ini pelaksanaan observasi oleh atasan. Epsek lah nanti yang akan mengisi ini Bapak Ibu. Nah, ya, baik kita lanjut kembali Bapak Ibu. Nah, kemudian bagian kumpulan dokumen. Di sini saya klik kumpulkan pengembangan kompetensi. Saya klik di sini. Nah, ini eh, file yang harus saya kumpulkan di sini Bapak Ibu. Karena kemarin itu saya ikut guru penggerak angkatan 8, saya kumpulkanlah sertifikat itu dengan poinnya 128 poin. Ya, kita cek Bapak Ibu. Kumpulkan. Nah, di sini diminta diunggah. Ya, maka saya akan mengunggahnya Bapak Ibu. Unggah ya. Oke, kita klik unggah.
kita ambil dari dokumen yang ada di laptop saya, Bapak Ibu. Dokumen dengan format PDF, seperti itu pesannya. Kita masuk, kita cari tadi laman Juli Desember ya. Sertifikat guru penggerak. Nah, ini cuman 432 KB ya. Kalau sudah masuk Bapak Ibu, boleh dicek dulu. Sudahkah benar? Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, benar sekali. Oke. Kita boleh kembali lagi. Oke, kita ulang kembali Bapak Ibu, unggah dokumennya. Unggah dokumen di sini. Oke, sudah cocok rasanya ini Bapak Ibu. Dan sudah saya baca dengan saksama. Syaratnya itu ya Bu, Bapak Ibu. Anda dapat mengunggah dokumen bukti dukung yang diterbitkan mulai dari 1 Januari 2023 dengan catatan 1. Belum pernah digunakan untuk periode pengulangan kinerja sebelumnya. Dan 2. Sudah didiskusikan dan disetujui oleh atasan. Nah, ini sudah saya lakukan Bapak Ibu. Ya, dan nomor 1 ini memang belum pernah saya gunakan. Nah, maka waktu kesempatan inilah saya gunakan. Saya kumpulkan di sini Bapak Ibu. Klik kumpulkan. Kumpulkan dokumen. Jika sudah dikumpulkan, dokumen tidak bisa diubah lagi. Silakan simpan draft dulu jika diperlukan. Kalau kita sudah yakin, kumpulkan. Tapi kalau masih ragu, simpan draft Bapak Ibu. Kita klik kumpulkan. Dokumen berhasil dikumpulkan. Atasan akan lanjut menilai. Nantinya penilaiannya bisa dicek melalui beranda ya. Baik, kita klik saya mengerti. Sudah. Selesai Bapak Ibu, dua penilaian yang sudah dua hal yang sudah saya isi di sini Bapak Ibu. Kemudian kita masuk kepada tugas tambahan. Nah, nih. Tugas tambahan di sini saya ada sebagai wali kelas, pembina ekskul, dan TPPK. Baik, saya masukkan juga yang ini Bapak Ibu, satu persatu. Yang pertama wali kelas. Nah, kita masukkan SK wali kelas kita. Nah, saya unggah juga dalam bentuk PDF Bapak Ibu ya. Di sini saya cari SK wali kelas. Ah, ini di SK PBM dan wali kelas. Nah, saya masukkan di sini Bapak Ibu. Oke. Tadi sudah saya periksa, jadi saya nggak perlu cek lagi dan kita klik kumpulkan. Kumpulkan dokumen. Jika sudah dikumpulkan, dokumen tidak bisa diubah lagi. Silakan simpan draft dulu jika diperlukan. Saya sudah yakin, kita masuk langsung kumpulkan. Oke, sama seperti tadi juga Bapak Ibu. Dan saya klik saya mengerti. Oke, lanjut yang kedua Bapak Ibu. Ya, ini sebagai pembina ekskul. Kebetulan saya adalah pembina ekskul Rohis, maka saya masukkan juga SK saya, SK ekskul saya sebagai pembina Rohis. Nah, ini dia. Masukkan di sini. Saya sudah yakin juga, maka saya langsung kumpulkan. Seperti tadi juga Bapak Ibu, kita nggak boleh berubah lagi. Ya, maka kalau sudah yakin kumpulkan. Saya klik kumpulkan. Ya, saya mengerti. Sudah dua. Yang terakhir adalah SK TPPK. Ya, ini tim pencegah dan penanganan kekerasan. Kita masukkan di sini Bapak Ibu. Unggah juga di sini Bapak Ibu. Unggah dokumen. Kemudian kita masukkan SK TPPK. Nah, saya sudah yakin dengan SK yang sudah saya kumpulkan, sudah saya siapkan. Kita klik aja langsung kumpulkan. Kemudian di sini seperti tadi juga dokumen sudah dimasukkan tidak boleh lagi ya dirubah. Kita klik kumpulkan. Kemudian saya mengerti. Dah, alhamdulillah selesai ketiga-tiganya Bapak Ibu sesuai dengan rencana kerja saya. Nah, apa langkah berikutnya Bapak Ibu? Ya, langkah berikutnya adalah kita tinggal menunggu pemeriksaan dari kepala sekolah kita melalui PMM beliau. Nah, kalau kita buka ini pun ya, ini belum ada isinya. Ini dapat kita isi Bapak Ibu kalau sudah dicek semua ini. Ya, bagi Bapak Ibu kita menunggu sejenak. Mudah-mudahan bisa langsung diperiksa oleh kepala sekolah kita.